Fruitspedia. Fruitspedia adalah suatu web informatif yang menyediakan segala informasi mengenai buah-buahan. Tujuan dibuatnya Fruitspedia adalah supaya orang-orang tahu akan manfaat mengkonsumsi buah. Dari situ kita tahu manfaat website ini adalah mengedukasi masyarakat. Kemudian dengan berkembangnya zaman, sarana belajar lebih menarik, makanya UI dari Fruitspedia didesain semenarik mungkin. Kita lanjut kepada bagian isi web Fruitspedia. Terdapat bagian header yang terdapat tulisan Fruitspedia, macam buah, deskripsi web, dan tentang kami. Kemudian kita lanjut di bawahnya ada isi, yaitu yang pertama di atas terdapat gambar web Fruitspedia yang menampilkan suatu gambar dari Fruitspedia itu sendiri. Kemudian di bawahnya lagi terdapat macam-macam jenis buah yang terdapat di Fruitspedia. Oke, di bawahnya lagi terdapat perintis atau about us tentang pendiri Fruitspedia. Terdapat 3 orang di sini, Muhammad Zahral, Al-Fattah, Aldila Urinaja, dan Satria Ardiansyah. Di bagian bawah terdapat footer yang tertulis Fruitspedia strip kelompok 7B. Kita coba satu-satu. Di header dulu pertama. Dalam header terdapat 3 tampilan teks di kanan ya. Macam buah, deskripsi web, dan tentang kami. Apabila macam buah kita klik, maka secara otomatis layar akan men-scroll ke bawah dan menampilkan macam-macam jenis buah. Oke, kita coba klik salah satu buah, pisang. Seperti ini tampilan deskripsi buah yang terdapat di Fruitspedia. Terdapat pengertian nutrisi, energi, dan mineral. Atau bisa diartikan manfaat dari buah itu sendiri. Di bagian sisi kanan atas headernya itu terdapat teks sebelumnya, selanjutnya, dan rumah. Kita coba klik selanjutnya. Di depan tadi kan terdapat pisang dulu baru mangga. Nah, di sini pun juga sama. Selanjutnya berarti kita ubah ke sisi kanannya seperti ini. Ini ada mangga. Kemudian apabila kita klik sebelumnya, maka dia akan kembali ke pisang. Kemudian apabila user bingung tentang sebelumnya atau selanjutnya, maka dia bisa kembali ke rumah. Kita kembali ke depan lagi. Di dalam macam buah, di bagian header terutama ya, di samping macam buah terdapat deskripsi web. Coba kita klik. Di deskripsi web terdapat apa sih tujuan dari web ini, atau mengapa web ini dibuat seperti itu. Di atas terdapat tombol kembali, kemudian video edukasi. Coba kita klik video edukasi. Di video edukasi, kita bisa mengapply video tentang kegunaan atau manfaat dari Fruitspedia. Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota. Kemudian di atasnya lagi terdapat tombol kembali dan rumah. Jadi apabila rekan-rekan bingung, kalian bisa mengklik tombol kembali dan melihat lagi apa sih tujuan dari web ini. Seperti itu. Kita kembali lagi coba. Oke, lanjut. Di bagian header di sampingnya ada tentang kami. Coba kita klik. Nah, saat kita klik terdapat alert pack yang menuliskan, "Hai, siapa nama kamu?" Kita coba jawab.
Kita klik OK. Kemudian terdapat lagi, halo Aldi, senang bertemu denganmu. Kita OK lagi. Aldi, nanti klik nama kami ya agar muncul biodata kami. Oh, kita OK lagi. Nah, seperti ini tampilan dari tentang kami tadi di bagian header. Terdapat suatu banner, yuk kenalan dengan kami. Kemudian di bawah ada biodata yang masih kosong. Kita coba klik salah satu. Seperti ini tampilan tentang biodata. Nah, di bagian bawah foto terdapat tulisan klik. Coba kita klik. Nah, di sini terdapat alert pack lagi yang bertuliskan terima kasih sudah mampir di Fruitspedia, yang artinya kami selaku pembuat web ini berterima kasih kepada user atau rekan-rekan yang sudah mencoba web Fruitspedia. Kita kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahral Al-Fatah dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan menu dari web Fruitspedia. Ini adalah tampilan judul dari web Fruitspedia dan ini adalah bannernya. Di sini ada menu. Menunya berisi macam buah, deskripsi web, dan tentang kami. Jika dipencet macam buah akan muncul macam-macam jenis buahnya. Di sini buahnya ada berbagai macam buah. Lalu jika dipencet deskripsi web akan muncul apa tujuan web ini. Lalu di sini ada tentang kami. Tentang kami berisi dalam siap kamu. Ini adalah biodata dari yang membuat web ini. Lalu saya akan menjelaskan script yang ada di menu dan deskripsi web Fruitspedia. Tulisan ini, scriptnya adalah ini. Agar bisa ada animasinya seperti ini, ada settingan CSS-nya. Dan juga ini. Banner ini, scriptnya ada di sini. Lalu menu ini, scriptnya begini sampai sini. Lalu kita masuk di script yang ada di deskripsi web. Ini adalah bannernya. Kalau yang ini sudah sama dengan script yang di menu tadi. Ini judulnya, scriptnya adalah ini. Lalu isinya, scriptnya adalah ini. Banner ini seperti di menu tadi. Scriptnya ini. Dan copyright-nya ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ardiansyah dengan NIM L200-200-105. Di tugas presentasi kali ini saya
membuat halaman macam-macam jenis buah dan juga deskripsi buah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fiturnya. Yang pertama, di sini ada judulnya macam-macam jenis buah. Lalu ada foto buah disertai nama buahnya. Lalu ketika kita kursor kita menyentuh bagian foto buah, maka akan terlihat seperti memperbesar. Ini agar dimudahkan pengguna agar mudah jika ingin mencari informasi. Oke, selanjutnya ketika kita mengeklik bagian foto buahnya, maka kita akan menuju ke halaman deskripsi buah. Di sini ada foto buah, nama buah, dan juga pengertiannya. Lalu juga ada ini nama web kita, lalu ada ini link menuju ke buah selanjutnya atau sebelumnya, dan juga link menuju home, menuju ke halaman utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan source kode cara membuat. Pertama, kita membuat section dulu. Section ini berfungsi untuk mengelompokkan konten menjadi beberapa bagian berdasarkan tema. Ini ID-nya macam, pakai ID macam. Lalu kelasnya gradient. Gradient ini digunakan untuk membuat ini background-nya yang warna biru ini. Jadi pakai gradient. Lalu di class container ini fungsinya untuk ini yang di bawah judul macam-macam jenis buah. Lalu kita ini ada buat judulnya macam-macam jenis buah. Lalu div class dengan kolom 4. Lalu ini a herb digunakan untuk membuat link ke dalam halaman deskripsi buahnya. Lalu image search ini digunakan untuk menambahkan gambar pada halaman macam-macam tadi seperti ini. Lalu dengan lebar 250 dan juga tingginya 200 dikasih ini supaya gambarnya sama besar, tidak beda-beda gitu. Lalu span ini digunakan untuk membuat nama buahnya di bawah gambar ini tadi. Lalu stylenya seperti ini, gradient ini seperti ini tadi, seperti ini gradiennya. Lalu kelompoknya seperti ini, kelas kelompok yang ini. Lalu biar supaya bisa ininya kayak ngezoom gini, kita pakainya ini kelompok hover image. Ini biar gambarnya transform scale 1.2 agar bisa memperbesar seperti ini. Lalu selanjutnya di halaman deskripsi web kayak gini. Ini title-nya, judulnya. Lalu ini Fruitspedia. Ini. Lalu ini herb. Ini bila diklik selanjutnya maka akan menuju ke halaman buah selanjutnya. Sebelumnya. Lalu yang ini untuk selanjutnya. Lalu ini home atau rumah. Ini menuju ke halaman home. Lalu selanjutnya buat section lagi, ID-nya deskripsi. Buat listnya tipe A. Tipe A seperti ini. Lalu ini deskripsinya seperti ini. Oke. Ini juga ada gambarnya ya. Gambarnya. Oke, selanjutnya setelah kita buat satu, lalu kita copy aja. Ini kan tadi udah dibuat satu, jadi kita copy menjadi 4. Nah, 4 kan udah jadi segini 4. Lalu kita copy lagi menjadi, di sini ada sekitar 16 macam buah. Jadi kita tinggal copy paste aja, lalu kita ganti nama, ini linknya sama gambarnya, directory gambarnya. Lalu setelah itu kita buat, ini tadi kan juga udah satu, kita buat lagi, jadi ada banyak halaman ya. Ada banyak halaman, kita copy paste aja, lalu kita kita ganti deskripsi buah, foto buah, nama buahnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu aja penjelasan dari saya. Wabarakatuh. Di sini saya Aldila Ulinaja dengan NIM L200-2090. Di dalam penugasan web Fruitspedia saya membuat semua desain yang ada di sini, kemudian membuat halaman tentang kami, kemudian membuat video edukasi di sini. Jadi halaman semuanya ada di Fruitspedia saya mendesain dimulai dari awal dulu, halaman rumah. Ini saya menggunakan banner yang saya buat dengan Photoshop. Ini juga semua gambar-gambar buah saya buatnya dengan aplikasi Photoshop.
seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat di bawah banner itu ada 2 gradasi warna. Di sini saya membuatnya gradasi yang pertama, yang di belakang ini, yang lebih besar. Saya menggunakan gradasi warna yang saya tempelkan di tag body menggunakan CSS. Dan di depannya, saya menimpanya dengan membuat kelas baru di CSS. Seperti ini source code yang saya gunakan. Jadi bisa dilihat di sini ada body, gradient, linear gradient. Kemudian di kelas gradient atau kelas baru tadi di depan ini, saya membuat hanya ya seperti ini. Membuat gradient baru, kemudian ditambah margin 4 rem, yang mana artinya ada jarak antara gradient 1 ke gradient 2 atau ada jarak lah. Jadi di samping kanan kiri atas bawah itu ada jaraknya. Kemudian lanjut di sini tag atau di perintis, saya membuatnya sama, masih menggunakan foto dengan edit Photoshop, menambahkan nama dengan source code seperti ini. Menggunakan kelas calls 3. Dan di sini menggunakan width 350, height 350 supaya terlihat kotak. Untuk kelas calls 3 di sini masih menggunakan style.css. Bisa dilihat calls 3 yang berisi seperti ini, width 33% dengan atau jarak, floatnya left, text align center, padding seperti ini, box spacing, border box seperti itu. Lanjut di bagian halaman utama sudah selesai, dan saya juga membuat di video edukasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Opera, jadi video tidak bisa dimulai dengan auto, padahal memang seperti itu. Di Opera tidak bisa, kalau di web browser lain itu bisa, dengan source code-nya seperti ini. Dengan menggunakan div class video player, video autoplay dengan ukuran 100%. Dan di sini saya menggunakan kelas video player dengan tempatnya di style 2.css. Nah, seperti ini video player position relatif dengan ukuran 100%. Sudah, kemudian saya yang terakhir membuat halaman tentang kami. Di sini kalau diklik tentang kami akan muncul alert pack. Jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu. Di situ saya menggunakan script JavaScript dengan source code seperti ini. Jadi saya membuat function hello dengan variabel hi itu adalah suatu inputan, hi siapa nama kamu. Jadi nanti diinput, setelah diinput nanti saya masukkan ke alert pack. Jadi di alert sini ada 2, alert hello, hi, yaitu variabel hi tadi yang dimasukkan oleh user. Seperti itu. Dan lanjut di bawahnya tersebut ada nama biodata yang ada 3 orang di sini, dan apabila diklik itu akan muncul. Nah, di sini saya menggunakan metode frameset untuk menampilkan datanya itu yang seperti ini. Dengan di sini juga di bawah foto saya menambahkan JavaScript. Kalau diklik atau on click nanti akan menampilkan alert pack seperti itu di semua biodata. Dengan source code yang saya gunakan itu seperti ini. Jadi membuat HTML baru dengan di halaman tentang kami tadi, membuat dulu seperti ini frame setnya seperti ini. Dan saya membuat agar tampak di tengah, saya membuat kelas dengan nama kami. Ya, di sini menggunakan style CSS yang ketiga seperti ini, text align center, position relatif seperti itu. Kemudian di yang tadi yang on click, saya di sini menggunakan script JavaScript dengan saya menambahkannya di internal ya. Jadi di sini JavaScript-nya menggunakan function OK, alert, terima kasih sudah mampir di Fruitpedia seperti tadi. Seperti itu. Jadi seperti itu yang saya buat. Jadi ini kurang lebihnya saya itu sama-sama menggunakan gradient saya yang seperti saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.